Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi munjiat ingkang kaping 5 iku tauhid lan tawakal. Tegese nyucikake ing Allah lan pasrah ing Allah. Wis ngendika Allah Subhanahu wa taala ing dalem Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tegese lan ing atase Allah padha pasrah sira kabeh. Lamun temen-temen sira kabeh iku padha ngimanake ing Allah. Mongko utawi tauhid iku asale iman. Mongko tauhid iku ana 4 derajat. Mongko umpamane kaya klapa, iku anduweni kulit loro, suwiji sepet lan kaping pindhone bathok. Lan anduweni isi yaiku aine klapa lan yaiku anduweni lenga kang metu saking klapa. Lan iku jenenge sarine klapa. Mongko dadi 4, sepet, bathok, klapa lan lenga. Mongko utawi wong kang ngucap la ilaha illallah ing hale atine iku ghafil atau mungkir kaya pengucape wong munafik iku mongko kaya sepete klapa, ora manfaat ing dalem akhirat, balik manfaat ing dalem donya bloko. Krana selamat saking pedang. Mongko wong kang ngucap kalimah la ilaha illallah sartane ambenerake atine ing pengucape kaya pengucape wong mukmin kang awam, mongko iku kaya bathok. Utawi manfaate tauhide wong mukmin iku iso nolak saking siksa donya lan siksa akhirat lamun terus ngasi sak matine. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 112 baris yang ke-10, yaitu tentang tauhid dan tawakal. Jadi tauhid kalau diucapkan adalah kalimah tauhid,
la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menciptakan alam ini kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kesehatan kecuali Allah. Jadi tidak ada itu kecuali itu. Itu adalah tauhid kita. Lalu orang bertauhid, orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu oleh Mbak Kiai itu ada 4 tingkatan atau 4 kelas. Tingkatan paling rendah itu adalah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya itu tidak nyambung. Ya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ini seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu dalam rangka menyelamatkan dirinya ketika perang, lalu mau dipotong lehernya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu oleh Rasul tidak boleh dibunuh. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dalam hatinya itu tidak. Maka oleh Mbah Kiai, ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang munafik itu hanya bermanfaat di dunia karena dia selamat dari pedang. Ini tingkatan paling rendah. Kalau oleh Mbak Kiai itu diumpamakan seperti buah kelapa. Buah kelapa itu kan ada sepet, ada batok, ada kelapa, dan ada santan. Kelapa diparut, lalu diperas, itu paling tinggi. Jadi sepet itu paling atas. Lalu di dalamnya sepet ada batok. Di dalamnya batok ada kelapa. Di dalam kelapa itu ada minyak kalau diperes. Nah, ini kita nanti tingkatan di mana. Tapi mudah-mudahan kita tidak sepet. Karena sepet itu jelas nanti di akhirat tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena kebetulan di kampung ini ikut la ilaha illallah, maka dia kalau saya tidak ikut beragama Islam nanti gimana? Atau mungkin saya mau jadi wali kota kalau saya tidak beragama Islam bagaimana? Misalnya seperti itulah, ini hanya memberikan manfaat di dunia saja. Tapi di akhirat tidak bermanfaat karena yang namanya iman itu adalah pembenaran dalam hati. Nah, pembenaran dalam hati itu paling awal kita meyakini bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah itu yang memberi rezeki, dan Allah yang memberikan kesehatan, dan Allah yang memberikan sakit. Itu dalam hati kita ada di situ. Lebih dalam lagi, kita harus meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar, membenarkan. Jadi Rasulullah memerintahkan sholat, ya kita harus sholat. Rasulullah mencegah kita berjudi, ya kita harus taat. Ya, di sini tentu bertingkat-tingkat. Lalu tauhid yang kedua yaitu seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya itu membenarkan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu dia berkembang dengan akal. Jadi setelah melihat kapal di tengah laut, lalu ada ombak, lalu terombang-ambing, akhirnya bagaimana
kapal ini bisa berjalan dengan selamat, maka dalam hatinya itu muncul, tidak mungkin kapal yang ada di tengah laut itu tanpa ada yang mengendalikan. Mosok kapal bisa berjalan sendiri. Nah, begitu juga langsung kita tarik. Tidak mungkin matahari dari sana ke sini, rembulan muncul tanpa ada yang menjalankan. Ini dalam rangka apa? Meyakinkan pada diri kita bahwa apapun yang ada di dunia ini ada yang mengatur. Itu akal kita seperti itu. Jadi tauhidnya orang yang kedua yaitu adalah tauhidnya kelasnya orang-orang awam. Orang-orang yang berilmu. Jadi dia meyakini adanya Allah itu dengan menggunakan akalnya. Dengan hukum akal. Jadi setiap melihat sesuatu itu dikembalikan. Katakanlah saya melihat ini. Akal yang sehat pasti mengatakan bahwa ini ada yang membuat. Tidak mungkin ini ada dengan sendirinya. Maka kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan dunia ini kecuali Allah, maka dengan hukum akal. Adanya sesuatu itu pasti ada yang membuat. Ini iman yang kelas awam. Lalu yang ketiga ini imannya orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Ini sudah kelihatannya kita itu tidak mampu ini. Karena untuk naik kelas. Jadi kalau katakanlah tadi orang-orang munafik itu kelasnya anak TK Pak Bas ya. Anak TK itu ucapannya dengan hatinya tidak nyambung Pak Bas. Ketika dia suruh bu guru, ayo nyanyi. Bangun mandiku terus, bangun mandi. Bangun tidurku terus mandi. Apa itu terus? Tidak lupa. Tapi dia lisannya apa loh Pak Bas? Tapi hatinya tidak nyambung ya. Dia bangun tidur tidak terus mandi terus main. Nah ini kelas TK Pak Bas. Tapi kita sudah lulus Pak Bas. Sudah lulus dari TK ya. Lalu naik ke kelas dasar. Nah kelas dasar ini sudah mulai apa yang kita ucapkan itu nyambung dengan hati kita. Lalu untuk tauhidnya tingkatan ketiga ini kelas atas. Yang keempat kelas siddiqin, ini kelas perguruan tinggi. Nah kita mencoba ya mudah-mudahan karena kelas yang ketiga ini pun bertingkat. Itu untuk bisa mencapai tingkatan tauhid yang ketiga yaitu menjadi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada satu syarat awal, itu hatinya harus bersih dari sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang buruk, tidak sombong, tidak dengki, tidak rakus, tidak yang kemarin itu Pak Bas. 10 sifat madhmumah, sifat yang buruk harus dibersihkan dari hati kita. Kita orang kuat Pak Bas ya. Itu awal loh Pak. Untuk bisa mencapai tingkat muqarrabin itu harus melalui itu. Setelah itu bersih, hati yang bersih dari akhlak madhmumah, kotoran-kotoran hati itu harus diisi hati yang bersih itu dengan akhlak mahmudah. Akhlak yang terpuji seperti kemarin zuhud Pak Bas. Nah, kita sudah zuhud belum nih? Adanya harta dengan tidak adanya itu sama saja. Nah ini tes-tesannya gampang Pak Bas. Pak Bas beli mobil baru hilang, sedih atau tidak? Kalau sedih berarti belum lulus ini. Ini untuk tingkatan kelas 3. Lalu
ketika Pak Bas ini dipuji sama istrinya, dengan dicela sama istrinya, ini ngaruh enggak dalam hati? Kalau ngaruh berarti belum lulus. Nah, ini berat ya Pak. Kita terima aja kelas 2. Yang penting nanti bisa masuk surga. Karena oleh Mbah Kiai, orang yang tauhidnya kelas 2 ini, di mana ucapannya dan membenarkan dalam hatinya, dan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, itu selamat dari siksa neraka. Kelas kita ini. Nah ini tapi sekedar pengetahuan saja. Jadi untuk kelas Muqarrabin itu dari tingkatan itu, setelah itu baru nurul hak, nur kebenaran, nurul yakin turun diberi oleh Allah SWT dalam hati seseorang. Setelah hati itu bersih dan diisi oleh akhlak yang terpuji, baru nur keyakinan itu muncul dalam hati seseorang. Kalau nur ini sudah muncul, maka apapun yang dilihat itu yang sebenarnya. Jadi ketika Pak Bas dimarahi istrinya, itu bukan melihat istri Pak Bas, tapi itu perbuatan Allah. Lah kalau perbuatan Allah, kenapa kita harus ikut marah? Berat Pak. Kalau ketika mobil itu hilang, itu adalah perbuatan Allah. Hakikatnya itu Allah yang mengambil. Maka kenapa kita harus susah? Nah ini kan berat ya. Kita berat. Ini kelas 3. Kalau kelas yang keempat ini sudah tinggi lagi. Ini sudah tidak boleh diceritakan karena ini urusan rohani. Rohani itu tidak boleh dibicarakan dalam ilmu muamalah. Jadi dalam dunia tasawuf itu ada 2 ilmu. Yang satu ilmu muamalah, yang satu ilmu mukasafah. Nah ilmu muamalah itu yang boleh diceritakan lewat kitab-kitab, sedangkan ilmu mukasafah itu terbukanya hijab itu tidak boleh. Ibarat orang itu sudah membaca novel, nah ketika melihat sinetron itu tuh tidak boleh cerita. Iki nanti mesti mati, iki mesti nanti jegur sumur. Nah kan enggak indah. Maka orang-orang yang sudah tingkat tinggi itu oleh Allah diberi kasab, terbukanya hijab. Sehingga tahu, oh Pak Udawi nanti begini-begini. Maka dulu saya diceritain teman saya, tapi teman saya karena tidak paham. Teman saya itu dai, dia datang ke Kiai Sepuh. Mbak Yai, saya mau pamit. Tidak ada apa pamit. Ya saya sudah janjian jam sekian saya harus ngisi di sana. Tidak usah di sini saja. Nah, ini orang-orang terbukanya kasab tidak masuk dengan akal pikiran loh. Saya ini kan sudah 1 tahun sebelumnya aja sudah saya kolongi. Ditunggu orang banyak. Maksudnya Mbah Kiai bilang di sini saja. Nah, akhirnya dia berontak. Mboten Mbah Kiai, kalau tetap tanggung jawab ya. Ya sekarang wes. Ternyata Mbah Kiai itu paham bahwa orang ini nanti di perjalanan akan terjadi musibah. Tapi kan tidak boleh, ora usah kowe ning kono tabrakan, enggak boleh. Nah, orang ini ternyata berontak dengan apa yang disampaikan oleh ulama sepuh tadi, di perjalanan mobilnya tabrakan. Nah, ini maka apa yang diucapkan oleh Kiai Sepuh itu hanya sekedar sindiran, tidak boleh langsung ceplos. Wah, Pak Bas, besok kamu mati. Wah, itu malah rakor kabeh. Tidak boleh, itu rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lebih paham, ini sekedar ilustrasi. Jadi ilustrasi itu ketika Pak Bas di luar sana mendengar suara
itu suara adzan, punya keyakinan, oh pasti Pak Udawi yang adzan. Nah, dengan alasan apa? Karena suaranya itu Pak Udawi. Ini kelas awam. Tapi orang yang kelas 3 itu masuk ke masjid, tahu oh Pak Udawi yang berdiri itu yang adzan. Nah, ini tingkatan jadi dia itu tahu persis Pak Udawi. Terus tingkatan yang keempat itu berdampingan dengan Pak Haji Udawi. Ini sekedar pemahaman kita bahwa orang kelas 2 itu ada di luar masjid sana, dia percaya bahwa yang adzan itu Pak Udawi karena dengan alasan suaranya itu. Tapi orang kelas 3 itu dia datang masuk masjid dan melihat Pak Haji Udawi itu yang adzan. Terus yang keempat, orang itu berdekatan dengan Pak Haji Udawi ketika Pak Haji Udawi itu adzan. Nah ini sekedar mendekatkan bahwa bedanya kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu pendekatannya kira-kira seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.